Selanjutnya bagaimana spons itu bereproduksi? Pertama umumnya bersifat monosius, ya, jadi dia berumah satu. Kemudian dia tidak membuahi diri sendiri karena sel telur dan sel sperma matang di waktu yang berbeda. Kemudian koanosit tertentu kehilangan kolar dan flagela, kemudian bermeiosis membentuk sperma yang berflagela. Nah, jadi dia tidak punya alat kelamin spesifik. Sebelumnya dijelaskan bahwa non-chordata itu tidak memiliki, salah satu cirinya itu tidak memiliki alat kelamin yang bisa dibedakan secara jelas. Termasuk pada spons ini, dia tidak punya alat kelamin yang jelas. Lalu bagaimana perkembangbiakannya? Nah, perkembangbiakan atau reproduksinya tadi bergantung kepada koanosit yang ada di dirinya itu sendiri. Jadi koanosit inilah yang nanti akan bermeiosis membentuk sperma berflagela. Ya. Nah, kemudian koanosit yang lain ataupun juga sel amoeboid ini dapat bermeiosis untuk membentuk sel telur. Jadi koanosit itu yang tadi sel filter feedernya tadi. Jadi koanositnya ini tadi bisa berubah menjadi alat perkembangbiakan dari si spons ini tadi. Jadi koanosit bisa membentuk sel sperma berflagela maupun membentuk dari sel telur yang amoeboid. Kemudian apabila telur terbentuk, telur ini letaknya ada di bagian mesohil induknya. Ya, jadi dilihat di bagian ruang tengah dari dinding spons itu sendiri. Ya. Nah, kemudian sperma keluar melalui oskulum dan masuk melalui penyerapan air. Jadi saat spermanya sudah matang, dia akan dilepas dan masuk melalui penyerapan air. Sperma yang keluar ditangkap koanosit dan disatukan di dalam vakuola. Jadi bila ada sperma seperti halnya nutrisi, koanositnya akan menyerap, lalu dimasukkan ke dalam vakuola. Nah, kalau itu berupa sperma, vakuola tadi akan mengantar koanosit yang menangkap tadi akan mengantar sperma menuju ke sel telur. Nah, setelah terjadi pembuahan, nah maka perkembangan awal dari embrio itu terjadi di mesohil. Pembelahan zigot terjadi dalam tahap pembentukan larva berflagela. Jadi dalam perkembangan pembelahan zigotnya ini terjadi dalam tahap pembentukan larva yang berflagela ini tadinya. Jadi membentuk larva yang punya flagela, jadi dia akan bisa berenang di air, bisa berenang. Ya. Nah, jadi setelah zigot ini membelah, dia akan membentuk larva yang punya flagela atau bisa ciliata halus juga. Larva bergerak bebas dan dibawa arus air keluar tubuh dari induknya. Kemudian setelah sekitar 2 hari, larva ketemu dengan substrat yang sesuai, maka larva tersebut dapat mulai berkembang untuk menjadi spons dewasa. Kemudian reproduksi juga bisa terjadi secara aseksual melalui kapsul resisten yang disebut dengan gemula yang mengandung sejumlah sel amoeboid.
Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, ini terjadi saat lingkungan tidak mendukung dan induk mati. Nah, akan melepaskan gemula yang dapat bertahan pada kondisi dingin maupun kering. Jadi kalau lingkungannya menjadi ekstrim, spons ini bisa membentuk gemula. Kemudian saat mati, gemulanya ini dilepas. Nah, gemula ini tadi bersifat resisten. Nah, lalu kalau kondisi lingkungannya memungkinkan, maka dia dapat tumbuh menjadi menjadi spons baru. Nah, ini kondisi lingkungannya mendukung, maka sel amoeboid yang ada di dalam gemula ini akan keluar melalui celah kecil yang disebut dengan mikrofil dan tumbuh menjadi spons. Kemudian reproduksi aseksual yang lain itu melalui fragmentasi tubuh, jadi potongan-potongan tubuh dari si spons ini tadi bisa tumbuh menjadi individu yang dan ini adalah siklus hidup dari spons ya. Ini ilustrasi dari sebuah spons. Nah, ini jadi pada saat sperma itu sudah diproduksi, dia akan dilepaskan keluar. Sperma ini diproduksi tadi oleh koanokoaosit ya, yang bermeiosis untuk membentuk sperma yang baru. Dari koaositnya membentuk sperma, tapi dia tidak membuahi sel telur yang ada di dalam tubuhnya. Jadi dia akan keluar terbawa oleh arus air di dalam tubuh spons ini ya. Nah, kemudian dia akan nanti bisa terhisap oleh arus di spons lain, lalu masuk dibawa oleh arus air sampai ketemu koosit yang menyerap sperma ini tadi, dibawa ke vakuola. Kemudian koosit berubah menjadi sel amoeboid. Kemudian sel amoeboid tadi akan menuju sel telur. Baru terjadi pembuahan, membentuk zigot. Zigot nanti membelah menjadi larva yang berflagela. Larva ini tadi juga akan keluar seperti halnya sperma ini, dia akan keluar terbawa oleh arus air yang dibuat oleh spons itu sendiri, karena dia bersifat filter feeder tadi ya, jadi dia menyerap dan mengeluarkan air ya. Nah, ini nanti dia akan keluar ya, zigot-zigotnya akan keluar, berenang bebas. Nah, sekitar dua harian ketemu dengan substrat yang cocok, maka tumbuh menjadi spons yang baru.